bukan menciptakan burung-burung berkualitas. Burung itu kita harus yang kita rawat harus murai kualitas dulu. Betul. Murai kualitas, idaman. MB Lover juara. MB Lover Mania juara. Kan gitu. Jadi yang dipiara itu burung kualitas. Nah, burung kualitas itu sebagai dasar. Nah, kemudian burung kualitas itu harus kita olah. Nah, ngolahnya dengan perawatan harian, ya kan? Dengan takaran foodingnya, ya. Dan yang paling vital dan fatal adalah ketepatan untuk menyeting. Itu poin. Mencari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Klinik Murai ASBR bersama Pak Mantri Murai kita, Pak Arif ASBR. Salam Kicau Mania, salam MB Lover. Semoga Kicau Mania sehat, bahagia dengan hobinya. Dengan moto kita, murai kualitas, idaman, MB Lover Mania juara. Yes. Semoga tetap juara teman-teman ya. Amin. Nah, gue ituin lagi ya. Nah, jadi ya pemasteran yang tepat itu, ini kan pertanyaannya tentang memaster murai yang tepat. Kan gitu. Kan ini dari sisi usia. Ya, seperti anak kecil aja. Kalau ada anak kecil nih, ini dari kita cara logikanya gini. Ini anak kecil, dia orang Indonesia lahir di Amerika atau lahir di Inggris lah, nggak ada bahasa Amerika kan. Nah, otomatis dari bayi, dia nggak ada yang ngajarin. Nah, dia bisa nanti bisa berbahasa Inggris, ya. Atau lahir di Cina, bisa berbahasa Cina. Atau mungkin juga ada orang Inggris, orang Cina, ya dia lahir di Indonesia, ya kan? Nah, dia akan bisa berbahasa Indonesia. Itu secara logika di mananya? Dari umurnya, ya. Jadi lebih efektif murai batu itu lebih cepat menangkapnya dari usia 1 hari sampai mutasi. Itu paling efektif, ya. Tapi juga bukan berarti hanya di usia-usia itu, bisa juga pada saat murai itu mabung. Jadi pada saat mabung itulah juga yang efektif untuk memaster murai batu, ya. Makanya kan banyak sekolah mastering murai, kan gitu. Sekolah murai lah. Kan yang di sekolahin itu rata-rata burung trotol. Ya. Kalau selain burung trotol, burung apa lagi? Burung lagi mabung di sekolahin. Nah, jadi kan pertanyaannya ini yang tentang apa tadi itu? Cara memaster itu dari pertama langkahnya dari sisi umur dan kondisi. Harus terpisah itu. Umur itu umur dari usia 1 hari sampai mutasi, ya. Kondisi. Secara kondisi murai itu sedang mabuk. Jadi betul. Mantri bener nih gue. Betul dong, harus dong. Ya, ya wajar lah, kita udah lama main burung, bercanda loh ya. Kan gitu kan udah. Terus kan apalagi yang berhubungannya, yaitu dari jenis-jenis burung. Iya, jenis burungnya. Kan tadi udah dibilang, tadi kan ada kenari. Yang paling dasar tuh biasa enakan apa, Pak? Yang paling dasar, yang paling simple, pertama dikenalin duluan. Nah, itu baiknya kalau saya itu kenari. Kenari ya, karena mengacu sama irama lagunya. Irama lagunya, ya kenari, karena kenari itu sudah lengkap. Dia sudah punya lagu rolan, lagu tembakan, speednya juga ada, itu kenari. Tapi itu kan buat dasar, ya kan. Nah, kemudian untuk jenis burung yang lain itu ya bebas-bebas aja. Selama nanti si burung itu membawakan lagu iramanya itu enak didengar
ya. Terus juga punya, jadi kan yang diinginkan ya sama juri itu yang membuat burung juara itu adalah burung yang punya lagu irama, ya kan, rolan tembakan atau Betul. tonjolan. Nah itu nanti apa yang paling baiknya di suara murai itu, yaitu berbeda-beda. Betul, Pak. Nggak bisa lah kita. Yang pasti kalau burung itu bisa membawakan lagu walaupun bukan kenari, tapi dibikin lagu itu udah jadi apa namanya, konseran juri lah ya. Betul. Jadi yang penting burung itu punya nada besetan. Kalau nggak dibilang ada tajeman, ya. Dan biasanya burung-burung factor itu yang dituntut itu adalah, kalau saya pribadi nih, di samping irama lagu, tonjolan, ya, rolan, ya kan, tembakan, adalah speed. Yang paling dasar adalah speed. Jadi kerapatan ini kerapatan lagunya. Jadi kalau misalnya kita nggak usah bicara wah cililin, nggak usah gitu. Ada suara perenjak bervariasi dengan ciblek yang roll, ciblek kristal, ya kan, perenjak wah mantep. Nah, ketimbang ada lagu cililin tapi satu jalur, ketimbang cililin satu jalur. Jadi cililinnya cuma walaupun panjang, tapi kalau cililinnya itu dia punya rolan, punya oktav, ya mantap juga. Jadi penting bawain lagunya cara membawakan lagu irama. Gue ini udah 30 tahun main burung. Tapi emang pakem dari dulu sampai sekarang pun di tiap IO emang diutamakan irama lagu, Pak ya. Iya. Makanya walaupun gimana pun ya teman-teman harus memahami pakem juga. Tapi masing-masing pakem itu emang nomor satu itu irama lagu yang punya speed rapet. Nanti kalau suruh banding-banding, yang ini lagunya cililin satu jalur, yang ini pelenjak ayo yang ini ayo ya irama lagu menang yang pelenjak dong. Ada variasi lagu juga kan ya? Variasinya ada dia pelenjak, nah itu 3 ya kan, yang di sini cililin, nah kecuali cililinnya 3 oktav ngerolnya, yang di sini pelenjak, nah yang di sini nyambung 3. Nah itu tinggal selera juri. Nah selera jurinya dikembalikan lagi kemana? Ke volume, ke speed. Sorry nih, gue bukan juri, tapi gue bisa bikin burung juara dari zaman dulu. Ini makanya gue berani ngomong, tapi bukannya nyombong ya. Ini kan hanya berbagi pengalaman ya. Jadi supaya pemula, pemain itu tahu apa yang harus disiapkan untuk membuat burungnya bisa meraih juara. Dan juga juri, mohon maaf, juri-juri yang sudah punya jam terbang tinggi itu adalah baru juri-juri yang berkualitas yang bisa menilai. Kalau kalau juri riwayatnya bukan dari pemain ya, hanya dia, mohon maaf, sorry ya, banyak sekarang diklat baru diklat gini, diklat itu hanya teori ya, diklat itu hanya teori ya, yang valid itu adalah bukti pengalaman kan gitu. Kalau ada juri yang berasal dari dia joki, suka ngerawat burung bosnya jadi juara, itulah juri hebat kan gitu. Walaupun dia tidak ada diklatnya, tapi kan diklat itu hanya pengakuan kan gitu. Jadi kan di sini kan ilmu ya, ilmu itu arahnya, outletnya adalah pembuktian secara apa? Secara pengakuan si peserta. Karena peserta itu sudah pinter-pinter, peserta itu punya kuping, punya mata ya. Jadi lagu irama seperti apa,
ya lagu irama yang dinilai juri yang berkualitas itu baik, dan nanti juaranya juga diakui sama pesertanya. Iya. Itulah burung juara sejati. Betul, Pak. Nah, kembali lagi Kak ke topik kita, Pak. Nah, sebenarnya tadi kan udah dari irama lagu sama burung yang harus diutamakan, Pak ya. Sebenarnya, tapi ini Kak, udah zaman kesini kan makin lama ada perkembangan teknologi juga, Pak. Dari tadinya burung hidup yang jadi masterannya, akhirnya muncullah untuk burung-burung masteran-masteran elektronik juga. Menurut Bapak ini sebenarnya seperti apa sih Pak bagusnya itu pakai elektronika atau burung hidup sebenarnya yang efektif sebenarnya untuk memasterkan itu, Pak? Jadi gini ya, kalau secara efektivitas itu pasti burung yang hidup, burung alami. Tapi untuk burung hidup alami yang sesuai dengan kualitas burungnya, ya kan tidak semua kenari itu lagu iramanya bagus. Jadi juga burung hidup itu repot ngerawatnya, gacornya pun juga belum tentu 24 jam. Paling hebat itu dia bunyi 10 menit, nanti break, nanti lagi bunyi lagi, ya kan? Itu kan betul, Pak. Otomatis kalau mau burung yang gacor yang mewah, mahal. Kita berbicara ini untuk pemula, jangan memberatkan, tapi juga harus bisa dapat ilmu yang manfaatnya juga bisa membuat murai itu menjadi juara dengan lagu iramanya. Nah, kalau untuk masteran yang memakai elektronik, ya, MP3 ya, itu juga bagus ya, selama apa? Selama ya MP3 atau mereknya itu yang kristal. Yang suaranya kristal. Nah, yang suaranya kristal ya. Terus juga kan itu malah lebih efektif karena yang direkam itu otomatis sudah burung terbaik di jenisnya. Betul. Dan itu bisa disetting 24 jam. Kan gitu. Nah, jadi untuk memaster itu kalau punya rezeki lebih efektif burung hidup, ya. Kalau nggak punya rezeki atau sibuk, ya lewat MP3, lewat mastering elektronik, master kan gitu. Juga ada baiknya kalau seandainya keduanya diterapkan. Misalnya kita punya kenari yang bagus satu, nah kita rendengin nih, kita dobelin sama si masteringnya ini. Nah, dipancinglah ini suara kenari, mastering misalnya ini masteringnya suara kenari nih. Nah, ini burungnya digantung berjarak ya paling tidak 1 meter ya, atau 1,5 meter, dibarengin bunyinya nih. Nah, biar dia nanti dia bunyi aslinya, nah ini bunyi pancingannya. Nih, gue buka rahasia nih, biar pada pemula jago-jago burung-burungnya pada bagus, bisa juara, bisa dapat untung. Ya nggak, biar bos-bosnya pada pusing, nggak bercanda kan gitu kan. Jadi ilmu itu tuh memang kita harus bagi. Jadi kalau memang punya rezeki, ya itu burung hidup ditambah masteran MP3-nya ya. Tapi salah satu juga udah cukup. Tapi kalau berbicara kita ini profesional ya, kita benar-benar mau meraih juara ya di event-event besar ya kan, ya otomatis lagunya harus, kalau dibilang harus tuntas bawaannya, harus lengkap kan gitu ya, itu nah, harus punya masteran hidup dan mesin gitu. Kalau waktunya Pak, nah, kembali ke waktu ya. Jadi waktu efektif ya. Tadi kan kondisi dan umur, trotol sampai pastol, terus atau pada kondisi mabung. Kan tadi itu. Nah, terus sekarang secara efektivitas waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat adalah di jam-jam burung itu sedang istirahat. Burung itu beristirahat di jam berapa
ya kan. Nah, kalau burung kan kalau pagi mulai jam 6 ya udah pada berbunyi tuh. Nah, nanti dia berbunyi paling sampai jam 10. Betul. Paling hebat sampai jam 11. Nah, itulah di jam 11 ini kalau suara mesin ya kan. Di jam 11 mungkin sampai sore 3 gitu ya. Nanti dia akan bunyi lagi kan. Tapi kalau mesin sih baiknya dipantengin aja terus. Apa-apa ya? Nggak masalah. Nah, tapi kalau burung itu menangkap burung masteran hidup, ya pasti kan siklusnya itu siklus alami. Burung hidup itu akan berbunyinya itu mulai jam 6 sampai paling hebat jam 10. Betul. Udah, ya kan? Nah. Terus sorenya lagi paling bunyinya jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Paling jam 4 sampai jam 5. Udah, terbatas. Iya, betul. Ya, tapi kalau pakai mesin itu bisa setiap waktu. Betul. Tapi juga ada lagi cara penempatannya. Ya, baiknya taruh sejajar dengan posisi burung digantungnya kalau mesin. Terus juga volumenya seberapa itu besarnya? Ya tergantung, kan ada volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nggak ada tuh YouTuber ngomong, ngasih edukasi. Kasih volume 5, kasih volume 10. Waduh, kacau tuh. Maaf ya, jadi kita itu kalau berbicara harus rasional, logika. Ya, pada volume berapa? Ya, di mesin tentunya di mesin nih. Kalau di burung kan udah nggak bisa disetel ya. Kalau di mesin itu kan tadi penempatannya sejajar dengan burung yang digantung ya. Kedua secara volume itu disesuaikan dengan luas ruangan. Nah, misalnya nih di ruangan kayak gue kayak gini, kalau gue kan nyalain juga nih kalau udah coba kecomannya kesini main. Kalau udah jam 11 malam sampai subuh, ini pasti isinya suara cililin mesin. Saya kunci di situ. Nanti udah 1 minggu saya rubah lagi suara kapas tembak. Udah 1 minggu saya rubah lagi suara gereja. Gitu, Pak Nana. Ya. Nah, kalau luas seperti ini, otomatis gue volumenya lah 10 lah. Iya, maksimal ya. Luas ya. Iya, kan luas gue nih berapa kali berapa. Nah, tapi juga kan di sini tetangganya juga temboknya tinggi-tinggi ya kan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan juga kondisi ruangan. Jadi kalau ruangan kita cuma buat masterin, kita cukupnya cuma 2 kali 3 meter ya, ditaruh. Lo mau kasih 6 apa 7, ya terganggu lah burungnya. Ya mungkin di volume 3. Sorry banget nih, mohon maaf ya. Betul, ini tujuan kita baik ya. Gitu Bang Nanang. Betul Pak. Makanya teman-teman yang saat ini punya murai batu trotolan yang mau dimaster nih, udah dijawab dengan tuntas ya sama Pak Mantri Arif nih. Padahal kita hanya membahas pemasteran yang tepat pada saat murai batu trotol Pak ya, tapi betul. Dijabarin lengkap dari tadi masteran yang harus dipakai awal, langsung waktunya, efisiensinya sampai terakhir ya masteringnya yang waktu yang dan jamnya juga Pak ya. Betul. Wah, lengkap banget. Tapi kalau misalnya masih kurang, tetap langsung komen aja di bawah apa yang mungkin masih mengganjal, dan juga mungkin kalau misalnya bener nih bisa langsung di-share aja Pak ya. Di-share dan dibagikan ke teman-teman supaya ilmunya ini kita bermanfaat dan bisa dirasakan semua kicomani pemula, tentunya buat murai batu ya. Arif, terima kasih nih kayaknya penjabaran untuk memaster ini kayaknya udah panjang banget ya, panjang lebar dan kalil tinggi juga nih. Itu baru dasar. Iya, baru dasar, makanya baru dasar, nanti kita ulas lagi yang berikutnya. Diulas lagi di tingkatan berikutnya ya, untuk memaster karena kalau membicarakan tentang murai ini kita nggak ada habisnya nih Pak. Nggak bakal habis. Jadi manfaat dunia burung itu bisa dirasakan sama semua kalangan ya. Mantap, luar biasa, karena ternyata silaturahim di dunia burung itu banyak banget ya manfaatnya, dan banyak juga ya kalau kita bener itu kita kayak punya saudara di seluruh. Ini aja udah kayak saudara sama gue baru kenal ini. Oke. Karena pastinya tadi saya balik lagi Pak ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang punya pengalaman lebih tentang pemasteran, mungkin ada nih kayak gini nih yang
beda dari yang kita sebutin, yang lebih efektif lagi, langsung komen aja di bawah ya. Silakan. Kita bahas lagi bareng-bareng dan pastinya kita tetap terus membahas murai batu, seputaran murai batu, permasalahannya yang pasti dikonsultasiin sama Pak Mantri Mural. Oke. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya yang pastinya di Klinik Murai Batu ASBR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.